like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sudut pandang, kita berjumpa lagi dalam sharing session pada pagi hari ini. Saya sekarang berada di Desa Terapung Wisata Banyuhirang di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum sharing session ini kita mulai, maka saksikan hal-hal berikut ini. Cekidot. Halo sahabat Pegadaian, selain menyisihkan gaji untuk investasi, jangan lupa sisihkan juga untuk donasi ya. Caranya mudah, top up tabungan emas Pegadaian kamu di aplikasi Pegadaian Digital atau datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat. Lalu gunakan kode promo gajian emas buat mendapatkan diskon 1% hingga Rp250.000. Sekaligus donasi Rp1.000 tiap kelipatan transaksi Rp250.000 untuk korban COVID-19 dan bencana alam di beberapa daerah Indonesia. Ingat ya, promo ini hanya berlaku selama periode 25 Januari hingga 5 Februari 2021. Pada harta kita ada hak orang lain. Yuk donasi bersama Pegadaian agar gaji yang kita terima bisa dapat keberkahan. Sahabat sudut pandang, saya masih mengenakan setelan jas dan celana yang didesain dan diproduksi oleh Harry Tailor yang terletak di Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi sahabat sudut pandang yang ingin membuat jas, celana, kemeja, silakan menghubungi Harry Tailor. Jahitannya rapi dan desainnya pasti bagus. Baik sahabat sudut pandang, dalam kondisi yang serba ketidakpastian atau uncertainty sekarang ini karena ada pandemi COVID, maka tidak ada salahnya sesekali kita melakukan apresiasi diri, memberikan apresiasi kepada diri kita. Itu berbeda ya dengan yang sifatnya narsis. Mengapresiasi diri itu tentu saja untuk memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa diri kita sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk melakukan apresiasi terhadap diri kita. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melakukan apresiasi terhadap diri kita. Maka sebelum saya lanjutkan, maka kita saksikan hal-hal berikut ini. Cekidot. Dengan mas kawin 20 gram emas batangan dibayar tunai. Pokoknya niat aja dulu. Will you marry me? Niat ngomong ke calon mertua. Saya ingin serius sama Rani, Om. Ayo kita tentuin tanggalnya. Niat nyiapin semuanya berdua. Tapi sebelum itu semua, gue udah niat beli emas batangan buat mas kawinnya. Karena elegan dan juga bisa buat investasi jangka panjang. Gue cicil di Pegadaian Digital. Prosesnya mudah dan aman. Tinggal klik, cicilan tetap dan terjangkau. Pokoknya niat aja dulu. Kalau gue aja bisa, masa lo enggak? Kalau udah niat, langsung aja cicil emas batangan di Pegadaian Digital. Baik sahabat sudut pandang, seperti yang saya sampaikan untuk sharing kita pada pagi ini adalah bagaimana kita melakukan apresiasi diri, memberikan apresiasi kepada diri kita. Yang pertama kita harus melakukan yang namanya self-awareness, yaitu kesadaran diri. Kita harus sadar akan kemampuan diri kita. Tentu saja di balik kemampuan diri kita pasti ada kekurangan, tetapi jangan fokus ke kekurangan kita, kita harus fokus kepada kelebihan diri kita. Itulah cara kita mengapresiasi diri, salah satunya. Yang kedua adalah self-worth, artinya adalah self-worth itu kita harus mempunyai harga diri, ya, harga diri. Jadi kita tentu saja mempunyai harga diri sebagai manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di muka bumi ini.
tentu saja kita harus mempunyai harga diri. Mari kita menghargai diri kita sesuai dengan kemampuan dan kelebihan serta kekurangan diri kita. Jangan sampai kita terlalu merendahkan diri kita, ya, sehingga akan muncul rasa kurang percaya diri. Yang ketiga adalah kita harus melakukan self-esteem atau kepercayaan diri. Jadi kita harus percaya diri supaya kita pede melakukan segala sesuatu hal. Tentukan tujuannya, lakukan prosesnya, kita tinggal menunggu hasilnya. Jadi kalau tujuannya sudah bagus, prosesnya bagus, saya yakin hasilnya juga akan bagus. Jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pasti kalau awalnya sudah bagus, di ujungnya akan bagus. Yang terakhir adalah self-care atau merawat diri. Kita harus merawat diri kita secara jasmani maupun rohani. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, kita tentu saja harus melakukan perawatan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan protokol kesehatan 3M, kita juga lakukan yang namanya menjaga imunitas tubuh. Kita juga harus memberikan asupan yang normal kepada otak kita. Kita harus memberikan pikiran-pikiran yang positif, menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Itu juga bagian dari merawat diri. Belum lagi merawat diri secara secara fisik, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kita mungkin sesekali melakukan perawatan diri itu sebagai bagian dari self-care, sehingga dengan cara seperti itu saya yakin kita telah berupaya memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Baik sahabat sudut pandang, sebelum saya akhiri maka kita saksikan hal-hal berikut ini. Cekidot. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang, sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur kena ombak. Waktu itu ya kemungkinan di sini aja hampir 5 meteran lah, gitu sampai di tengah perjalanan mungkin ombak kenceng, angin kenceng gitu kan, mungkin perahu saya sudah agak tua lah perahunya gitu kan, nggak kuat sama ombak, akhirnya termaksa perahu saya di situ hancur kena ombak. Kalau jaring, pakaian apa yang kita bawa, udah duit termasuk kita boleh hasil dari sono, semua hilang. Kita udah nggak bisa nyelamatin itu, mikirin diri sendiri aja. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu namanya resiko di laut. Kalau khawatir gini, kadang-kadang kalau pas angin kenceng nih, nelayan pada pulang nih. Nah itu istri udah pada di pinggir kali begini. Jadi dia tanya udah pulang apa belum, masih di laut apa belum. Saya kalau hasil dari laut dapat 300, saya sisihkan 100 untuk perbekalan ke laut lagi, dan saya sisihkan untuk simpenan. Ya untuk simpanan itu saya ada uang, juga ada emas. Kalau untuk emas saya nyimpennya di Pegadaian. Nah, selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Kita sudah punya ada tanggungan resiko lah gitu, yang kita nggak inginkan, seperti kayak ada musibah apa, kita kan udah ada tanggungan, artinya keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Nah itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan. Baik sahabat sudut pandang, sekali lagi setiap kali saya membuat konten dalam channel YouTube Sudut Pandang Ade Harsono, sama sekali saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Ini hanya sekedar sharing. Jika ada manfaat silahkan digunakan, jika tidak ada manfaat maka itu abaikan. Sekali lagi hanya sekedar sharing. Mengapresiasi diri itu penting untuk memberikan rasa kepercayaan diri yang kuat, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan dalam bekerja maupun kehidupan dalam keseharian dalam rumah tangga kita. Baik sahabat sudut pandang, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan
kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup lebih baik. Dan saya akhiri dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.